melaporkan dan dari batas kota Salemba Jembatan Kembar. Puluhan orang diduga tertimbun lumpur dan hanyut tersapu banjir bandang Sungai Lembah Anai, Padang, Sumatera Barat. Michael Sinaga melaporkan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan ke Polda Metro Jaya. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda pada malam hari ini, iNews Malam akan kami awali dengan informasi. 2 kelompok pelajar saling serang di Bekasi, Jawa Barat. Polisi menangkap 16 pelajar. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Di situ dulu Pak. Sampai buang dulu. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara menyebabkan terjadinya banjir bandang di sekitar lingkungan Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Para santri sempat dibuat panik karena mereka biasa beraktivitas di sungai yang terjadi banjir bandang. Inilah video detik-detik bencana banjir bandang terjadi di aliran Aek Singgolot, Mandailing Natal, Sumatera Barat, Sumatera Utara maksud kami. Aliran sungai Aek Singgolot meluap dahsyat akibat hujan yang terus mengguyur wilayah ini. Aliran sungai ini melintasi Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru hingga membuat para santri panik. Datangnya banjir bandang berlangsung cepat saat sebagian besar santri sedang beraktivitas mandi di sungai. Namun beruntung mereka telah mendapatkan informasi dari hulu sungai akan datangnya banjir hingga para santri sempat lari menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, hanya saja sejumlah pondok santri mengalami kerusakan. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang melanda kota Medan dan sekitarnya pada Rabu malam mengakibatkan ribuan rumah di kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang terendam banjir. Petugas gabungan langsung turun ke lokasi untuk membantu warga yang terjebak banjir. Petugas gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, Basarnas, BPBD Medan, dan BPBD Deli Serdang pada Kamis pagi mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet. Nunduk bu, sama diri kan. Ya. Terlihat petugas gabungan mengevakuasi anak-anak, bayi, dan lansia serta ibu rumah tangga yang terjebak di dalam rumah. Sebagian warga harus diangkut menggunakan perahu karet karena arus cukup deras dan ketinggian air terus meningkat. Banjir ini disebabkan oleh hujan deras yang melanda Medan dan sekitarnya, ditambah hujan gunung di wilayah Sibolangit Deli Serdang, sehingga Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Belawan meluap. Bang, banjirnya ini sejak kapan Bang? Dari tadi malam dan sampai sekarang hujannya tidak henti nih. Oh, terus? Saat sekarang ini masih naik juga. Warga berharap pemerintah Kota Medan segera memberikan bantuan terutama kepada warga di Kampung Aur, Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir di sejumlah titik di Kota Medan masih belum surut. Salah satunya di kawasan Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Tuntungan, Kota Medan hingga malam ini. Kalau mau
Sejumlah ruas jalan di kota Medan terendam banjir. Banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Warga yang hendak pulang ke rumahnya tidak berani melintas karena derasnya luapan sungai Babura yang membanjiri kawasan itu. Sebagian warga terpaksa menunggu dan mengungsi di sepanjang jalan serta meminta bantuan langsung kepada pengguna jalan untuk kebutuhan makanan. Sementara itu, akibat akses jalan yang terputus akibat banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah dan Sumatera Utara membuat penyaluran BBM ke wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara menjadi terhambat. Sudah 2 hari terakhir ini, seluruh SPBU di Mandailing Natal tak lagi menjual BBM dan membuat warga kesulitan beraktivitas. Akses jalan dari dan menuju Tapanuli Tengah, Sumatera Utara hingga kini belum bisa dilalui. Pemirsa, gedung pesantren di Biren, Aceh ambruk setelah tergerus derasnya aliran sungai. Sementara itu, sejumlah wilayah di Aceh diterjang banjir bandang yang menyebabkan jembatan penghubung putus. Sebuah gedung pesantren di Biren, Aceh ambruk akibat abrasi dari derasnya aliran sungai Bate Iliek. Banjir bandang melanda sejumlah daerah mulai dari Aceh Timur, Langsa, hingga Aceh Selatan. Banjir bandang juga mengakibatkan jembatan putus. Menanggapi bencana banjir tersebut, tim SAR Kantor Banda Aceh mengerahkan tim ke sejumlah wilayah yang terdampak banjir parah untuk melakukan penanganan darurat. Pemirsa, 2 warga tertimbun longsor, 3 bangunan warga rusak parah di Jalan SM Raja, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tapanuli Tengah sejak Rabu malam menyebabkan terjadinya longsor di salah satu permukiman warga. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang warga dilaporkan tertimbun material longsor, sedangkan 3 bangunan rumah warga mengalami kerusakan parah. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan tim SAR langsung turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban serta penanganan darurat. Warga sekitar diimbau untuk tetap waspada karena curah hujan masih tinggi. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meminta operator seluler segera melakukan pemantauan dan perbaikan di wilayah yang terdampak bencana. Ini sudah kita koordinasikan dengan operator seluler, itu rata-rata instalasi BTS milik operator seluler, jadi kita minta mereka terus memantau dan segera melakukan perbaikan, dan yang paling utama juga menginformasikan kepada masyarakat titik-titik mana saja yang terdampak. Michael Sinaga melaporkan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan ke Polda Metro Jaya. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Emang enggak?